Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridwan Syah dari kelas 1D semester 1 jurusan Teknologi Informasi. Melanjutkan dari modul sebelumnya, Sistem Operasi Manajemen File Linux, modul ke-6. Kita langsung saja ke topiknya. Kita langsung ke pengertian file system. Sistem file system atau sistem berkas merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. Dengan kata lain, sistem file merupakan database khusus untuk menyimpan pengelolaan, manipulasi, dan pengambilan data agar mudah ditemukan dan diakses. Hubungan antara sistem operasi dengan sistem file adalah file system merupakan interface yang menghubungkan sistem operasi dengan disk. Ketika program menginginkan pembacaan dari hard disk atau media penyimpan lainnya, sistem operasi akan meminta sistem file untuk mencari lokasi dari file yang diinginkan. Setelah file ditemukan, sistem file sistem akan membuka dan membaca file tersebut, kemudian mengirimkan informasinya kepada sistem operasi dan akhirnya bisa dibaca oleh penggunanya. Lalu kita bahas jenis-jenis file yang terdapat pada Linux. Pertama ada user data. Merupakan file-file yang umumnya diciptakan oleh user untuk menyimpan data, misalkan seperti file text dan dokumen. Yang kedua ada sistem data. Sistem data atau file yang digunakan oleh Linux untuk melakukan proses misalnya seperti batch file. Terus yang ketiga ada file executable yang merupakan berisi informasi dikenal komputer sebagai instruksi-instruksi yang dapat dijalankan secara langsung oleh user, finger. Misalkan finger dan ping dan lain sebagainya. Aturan dalam penamaan file dalam Linux. Nah, dalam Linux sendiri nama file terdiri dari max 256 karakter. Yang kedua dapat menggunakan huruf besar dan huruf kecil secara random. Terus yang ketiga, Linux membedakan huruf besar dan huruf kecil. Yang keempat, dapat menggunakan tanda titik dash atau strip ya, lalu dan underscore. Lalu direktori penting pada sistem Linux. Salah satunya ialah bin. Isi dari direktori bin sendiri yaitu adalah executable atau binary command ya, dari sistem Linux yang dapat kita eksekusi secara langsung oleh user atau pengguna. Contoh seperti kita menjalankan command line, ls, make folder, atau make dir, make directory. Cara menggunakannya itu ialah, cara mengeceknya ialah seperti cd/bin, lalu ls, maka akan muncul. Terus yang ada boot directory, itu directory ini berisi file bootloader termasuk bootloader, kernel, init, thread, dan memtest, config device, dan system mapping yang dibutuhkan dan digunakan pada saat sistem melakukan booting atau reboot. Selain itu ada juga grup yang biasanya dipakai untuk dual boot sistem operasi. Untuk mengecek caranya ialah seperti cd/boot dan ls. Terus ada home. Direktori ini berisi data user yang berada di sistem Linux. Contohnya pada gambar di bawah ini pengguna dari sistem operasi Linux. Seperti cd/home. Ketika masuk sudah di home-nya, ketikkan ls. Maka akan muncul seperti ini ya, file-filenya. File pada home. Terus ada device. Direktori ini berisi sebuah file konfigurasi dari hardware, laptop, ataupun komputer yang kita gunakan, beserta modul-modul driver yang ada. Contoh seperti DVD, CD-ROM, /div, /SDA, SDA1, dan SD2, dan lain-lain. Cara mengeceknya itu ialah cd/div, lakukan lalu ls. Log system.
Selanjutnya ada etc ya. Direktori ini berisi file-file yang digunakan untuk mengkonfigurasi layanan service yang berada di sistem Linux. Filenya biasanya berbentuk script atau file dengan teks txt, contoh DNS, web server, dan network, dan lain-lain. Cara mengeceknya di terminal dengan cara cd/etc. Ketika sudah masuk ke dalam etc-nya, ketik ls untuk melihat. Maka akan muncul seperti gambar di bawah ini. Lalu ada lib ya. Direktori ini berisikan file-file pendukung atau pustaka yang dibutuhkan oleh program, baik file binary dan executable. Executable yang berada di direktori /bin. Cara mengeceknya itu adalah cd/lib, lalu klik ls, maka akan muncul seperti akun, service, apache 2, apg, dan apa armor, dan apt, dan aspel. Yang 7 ada sbin. Direktori ini berisi file executable atau program perintah yang digunakan oleh super user root, seperti halnya perintah fconfig yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang network atau jaringan. Cara membukanya itu ialah seperti cd/sbin, lalu ls. Nah, selanjutnya ada root ya. Root merupakan file home directory dari super user, singkat root. Cara menggunakannya itu adalah sudo su atau ketikan su, lalu masukkan sudo password untuk user. Ketikan password, maka sudah masuk ke dalam tahap root. Lalu ketikan ls, maka akan masuk seperti ini ya. Nah, sekarang adalah operasi file, untuk membuat file. Pertama, kita masukkan hostname untuk melihat domain sistem dengan cara masuk ke terminal lalu ketikkan hostname. Lalu untuk mengetahui siapa saya dengan cara mengetik who am I. Maka akan muncul seperti di bawah ini, Ridwan ya. Untuk mengetahui posisi saya berada di mana, gunakan pwd. Berarti untuk jika menggunakan pwd, maka akan muncul posisi /home/Ridwan. Berarti ada di home, terus di file namanya Ridwan. Oke. Terus yang keempat ada membuat folder baru. Untuk membuat folder baru dengan makdir, Ridwan, dan ls untuk melihat folder yang sudah dibuat. Jadi masuk ke terminal, klikkan makdir, make directory, terus ketikkan namanya. Di sini saya masukin nama Ridwan ya. Terus kita klik ls untuk melihat, maka akan muncul di sini ya. Lalu kita akan masuk ke dalam folder dengan menggunakan cd. Selanjutnya coba membuat folder di dalam Ridwan dengan makdir awan1, awan2. Awan1 adalah sebagai folder pertama dan awan2 sebagai folder kedua. Dan cek kembali dengan ls. Seperti ini ya. Kita masuk ke terminal, terus cd Ridwan atau masuk ke dalam filenya, terus kita buat make directory, folder awan1 sebagai folder 1 dan awan2 sebagai folder kedua. Terus kita cek ls, sudah muncul. Nah, di sini saya ingin menambahkan file touch yang namanya kero, dan kita coba cek kembali dengan ls. Lalu buat data pada file kero dengan nano kero. Pertama kita masukkan touch kero, lalu ls, sudah muncul ya filenya. Nah, setelah kita masukkan, kita klikkan nano/etc/kero dan slash. Maka akan muncul seperti ini. Buat isinya bebas.
Selanjutnya, cara melihat data yang barusan dibuat dalam file Kero tersebut dengan cara chat Kero. Kemudian saya akan copy file ke dalam folder awan1 dengan cp Kero awan1. Lalu masuk ke dalam awan1 dengan cd awan1 dan coba lihat filenya sudah ada. Baik, kita lihat ya. Kita seperti yang saya sebutkan tadi, cara membuat txt atau mengetikkan teks dengan cara nano/etc/kero. Lalu muncul seperti blank ya, kosong, terus masukkan namanya. Contohnya seperti ini, nama Nuri Duansyah kelas 1D, jurusan Teknologi Informasi, NIM 210130114. Lalu ketika sudah, klik bersamaan CTR Ctrl X untuk exit, lalu akan dimintai do you want to save it, terus klikkan Y untuk save, terus foldernya klik enter, lalu maka akan seperti ini ya, akan muncul ketampilan terminal lagi. Nano Kero ya, klikkan Nano Kero saja. Nano Kero, berarti kalau nano/etc itu bukan ya, itu buat yang di root kalau nggak salah, maaf. Jadi kalau buat yang di terminal biasa, klik Nano Kero aja. Lalu untuk melihat isi dari file kita tadi, ketikkan chat Kero. Akan muncul tampilan seperti ini, seperti gambar. Selanjutnya saya ingin memindahkan file ke dalam folder awan2 dengan cara keluar dulu ke folder 1 dengan cd, kemudian pindahkan dengan move awan1 ke /kero awan2 dan coba masukkan ke dalam folder awan2 dengan cd awan2, maka filenya sudah ada. Jadi kita akan copy file kero awan1, terus kita keluar ke cd awan1, kita masuk ke dalam awan1, terus ketikkan ls, maka sudah muncul di Kero ya. Kita pindahkan, kita copy tadi. Lalu selanjutnya kita cd untuk keluar ke tampilan awal, maka kita masuk lagi ke cd Ridwan. Lalu kita pindahkan move awan1 /kero awan2, terus kita masuk ke awan2, ketika tekan ls maka akan muncul file Kero ini. Kita pindahkan dan muncul Kero ya, yang file kita buat tadi. Jadi kesimpulannya adalah hubungan antara sistem operasi dengan sistem file adalah sistem file yang merupakan interface yang menghubungkan sistem operasi dengan disk. Ketika program menginginkan pembacaan dari hard disk atau media penyimpanan lainnya, sistem operasi akan meminta sistem file untuk mencari lokasi dari file yang diinginkan. Setelah file ditemukan sistem akan membuka dan membaca file tersebut, kemudian mengirimkan informasinya kepada sistem operasi dan akhirnya bisa dibaca oleh pengguna, seperti yang kita lakukan tadi ya. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan atau bisa saya berikan informasinya. Saya Nuri Duansyah, saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan atau dalam pengucapan, atau bisa juga dalam penyampaian materi. Apabila ada yang kurang atau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kekurangan, saya harapkan komen kalian di kolom komentar YouTube saya. Saya Nuri Duansyah, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.